Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara hari ini. Seperti biasa, kita akan membahas review trading mingguan kita yang terjadi pada minggu kemarin ya. Kalau nggak salah dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Kita akan mereview dan kita akan membahas juga tentang prediksi yang akan terjadi pada minggu depan ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 20 berapa nih, 20 30. Oke, sampai tanggal 30 September tahun 2022. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini, analisa mingguan kita. Dan sebelum kita memulai analisa mingguan ini, saya akan memberikan sedikit informasi dulu buat rekan trader semuanya, di mana untuk minggu depan sebelum kita melangkah jauh, kita melihat dulu kalender ekonomi yang terjadi, karena ini menjadi acuan kita dalam melangkah ke depan. Nah, ini dia rekan trader. Nah, kalau kita lihat rekan trader, kita lihat minggu yang telah kita lalui ya, bagaimana pergerakan dari beberapa pasangan mata uang, di mana beberapa pasangan mata uang ini benar-benar jatuh tajam ya. Hal ini juga disebabkan karena ya, pertama, semua menanti pengumuman dari Gubernur Sentral Bank Amerika FOMC ya. Bisa dilihat semenjak FOMC pada hari Rabu tengah malam, Kamis dini hari, benar-benar membalikan arah, di mana sebelumnya juga sebelum FOMC ada penjualan rumah lama ini udah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar, sehingga beberapa aset dan rata-rata hampir semua aset itu benar-benar jatuh bebas, terutama Euro USD, GBP USD, Gold ya. Dan ini membuat indeks dolar ini sangat tinggi naiknya, sampai kemarin seperti prediksi saya, bahwa saya bilang bahwa indeks dolar Amerika akan menembus 113, dan dia sempat menembus 113. Selain itu juga rekan trader semuanya, seperti yang kita lihat di sini, bahwa pernyataan dari Gubernur Central Bank membuat penguatan yang sangat kuat terhadap dolar, di mana kenaikan suku bunga sebesar 75 BP kembali lagi secara 3 kali berturut-turut, hat-trick kenaikan tingkat suku bunga sampai 75 BP ya. Ini yang benar-benar membuat beberapa pasang mata uang jatuh ya, mengalami pelemahan. Dan yang paling utama sebenarnya bukan di situ rekan trader semuanya. Sumber utama itu adalah pernyataan dari Presiden Putin tentang mobilisasi perang parsial. Nah, ini adalah faktor geopolitik, di mana akibat dari pernyataan beliau ya pada hari Kamis dini hari ya, hari Kamis pagi ya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa mata uang Eropa benar-benar jatuh tajam, sehingga banyak orang yang melakukan alih investasi ke aset-aset yang mempunyai nilai yang sangat bukan luar biasa, tapi bisa diamankan, safe haven ya, seperti dolar Amerika. Sehingga ini kenapa membuat dolar Amerika ini benar-benar mengalami penguatan. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya. Nah, ini dia ya. Kemarin sempat juga, setelah itu juga hari Jumat kemarin benar-benar indeks manajer pembelian ya. Ini yang menjadi alasan kenapa benar-benar jatuh bebas juga. Ada beberapa pasang mata uang yang benar-benar berinteraksi membuat dolar sampai menembus 113. Nah, bagaimanakah untuk hari minggu depan? Nah, untuk minggu depan seperti biasa kita akan mulai juga dari PDB hari Senin tanggal 26, harap diperhatikan, dan pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Nah, ini harap diperhatikan. Ini harap diperhatikan ya. Ini harap diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Euro USD akan mengadakan pembalikan arah. Tidak tertutup kemungkinan. Dan setelah itu akan dilanjutkan pada hari Selasa pada tanggal 27 September. Pidato dari Ketua Dewan Gubernur The Fed ya, Gubernur Bank Amerika. Jeremy Powell ya. Nah, setelah itu juga dilanjutkan juga dengan pidato dari Christine Lagarde. Nah, mereka ini saling melakukan pidato. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan rekan trader. Harap diperhatikan. Tambah berita-berita yang luar biasa juga yang sangat
yang sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Nanti disambung juga nanti pada hari Rabu ada pidato The Fed juga nih. Nah, dan selanjutnya hari Kamis klaim pengangguran, sedang ada PDB juga klaim pengangguran, harap diperhatikan ya. Dan ditutup pada hari Jumat ya. Perubahan tingkat pengangguran, IHK, indeks inflasi ya, dan indeks harga belanja personal. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya, karena ini benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, ini adalah sekilas dari fundamental kalender ekonomi yang saya bawakan buat rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk di platform. Kita akan melihat langsung bagaimana arah pergerakan pasar selama minggu kemarin. Oke rekan trader semuanya. Seperti kita lihat di sini rekan trader semuanya bahwa minggu kemarin kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika dibuka dengan 109 dan dia ditutup kemarin sempat di 112-an ya, 112, tapi ya dia sempat turun sampai 112 setelah menyentuh 113 ya. Sempat menyentuh 113, dia agak turun sedikit ya, dan dia tutup di 112. Rekan trader dimulai dengan 109. Ini artinya pergerakan selama 1 minggu ini sangat luar biasa drastis ya. Nah, inilah yang menjadi pegangan buat rekan trader semuanya ya. Saya mencoba mengambil suatu keputusan memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia bisa menembus sampai ke 113.50, 500 ya, 500. Ini harap diperhatikan dan kita coba lihat tendensinya, walaupun kita udah tahu bahwa dia ini udah sampai di titik reversal ya, titik resistensi ya. Kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya. Secara teknikal kita udah bisa tahu bahwa dia udah sampai di titik resisten ya. Dan menurut teknikal untuk minggu depan dia akan mencoba untuk membalikan arah, tapi saya masih yakin bahwa dia akan tetap mencoba sampai di 113.500. Ini artinya kemungkinan dolar ini masih bisa naik. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertama, faktor yang paling utama saya berani bilang gitu karena referendum yang sedang dilakukan di negara-negara di daerah bekas Ukraina yang telah diambil oleh Rusia untuk bergabung dengan Rusia apa tidak. Nah, referendum ini menurut analisa saya dia bisa menjadi alasan kenapa pasangan mata uang ini dia masih bisa naik lagi sampai 113.500 dan tidak tertutup kemungkinan bisa juga sampai ke 114 terus ke atas di sini ya. Ini nah, sampai di 115 menurut saya bisa. Ya, walaupun nanti di awal-awal minggu mungkin dia terjadi sedikit penurunan, setelah itu dia akan coba naik lagi ke atas. Mungkin ya, masih bisa punya peluang seperti kayak gitu ya. Tapi untuk bisa turun sampai di posisi di sini menurut saya 109 menurut saya itu masih sangat jauh ya. Saya lebih beroptimis bahwa dia akan bisa sampai di 113.500 ya, atau paling win-win solution sekali itu di 114. Saya lebih banyak 114 ya, saya coba 114 ya. Ini saya lebih banyak. Nah, saya bisa mengambil, saya lebih analisa saya bilang bahwa dia bisa sampai ke 114, masih punya peluang walaupun dia akan sedikit mengalami penurunan sedikit dulu, setelah itu dia naik lagi. Nah, dengan rentang harian apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu yang paling terendah itu di sekitaran 111.033, 111-an lah. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan untuk indeks dolar Amerika ini dia punya kemungkinan besar dia bisa berada antara 111.033 sampai 114.00. Dia akan bergerak di rentang yang coba saya berikan ini. Oke rekan trader. Selanjutnya kita akan masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD rekan trader? Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa Euro USD dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat ya. Dan kalau kita lihat juga rekan trader semuanya, penurunan ini udah sangat jelas karena kita lihat minggu kemarin FOMC menjadi salah satu faktor di mana kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP yang menjadi alasan kenapa ya. Menjadi alasan kenapa pasangan mata uang ini dia benar-benar turun sampai di 0.99
0.966665 ya. Dia sempat menyentuh di level tersebut ya. Walaupun dia kemarin ditutupnya itu sempat ditutup di 0.96903 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Walaupun dia sempat turun ya, dia sempat turun sampai di level tersebut. Nah, dan ini juga selain itu juga ya faktor Presiden Putin mengumumkan mobilisasi ya. Ini yang bikin euro sangat melemah. 100% sangat melemah. Oke, bagaimanakah pergerakan euro untuk minggu depan? Nah, untuk pergerakan euro minggu depan saya masih tetap berprinsip bahwa pasangan mata uang ini masih bisa mengalami kemunduran lagi, dan saya masih bisa berestimasi kalau seumpamanya tendensi gerakan politik di mana referendum yang dilakukan dia bisa membuat pelemahan terhadap euro, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di 0.944492. Bisa rekan trader semua, walaupun nanti minggu depan banyak sekali statement-statement politik yang dikeluarkan oleh dua gubernur sentral bank ini. Oleh karena itu saya bisa sedikit memberikan sedikit masukan bahwa untuk minggu depan euro USD masih tetap untuk melangkah sampai di 1.00 itu masih sangat sulit menurut saya. Sangat berat pergerakan. Dia melangkah paling tertinggi menurut analisa saya itu mungkin di seputaran sini. Nah, seputaran sini. 0.999596 itu melangkah ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia itu akan turun sampai di 0.94492. Oleh karena itu saya lebih bilang bahwa dia akan bergerak di area sini. Nah, oke. Itu dia rekan trader ya. Itu adalah euro USD antara 0.944492 sampai 0.99596 ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Pada prinsipnya pound sterling ini sama dengan euro USD, di mana penurunannya itu paling dahsyat banget dan dia bisa turun. Rekan trader lihat dia turun sampai di 1.08657. Itu adalah titik terendah yang terjadi ditutup pada hari Jumat kemarin. Dan kita bisa lihat rekan trader semuanya penurunan yang sangat dahsyat selama minggu kemarin. Hal ini juga dikarenakan karena Bank of England menaikkan nilai tukar pound sebesar 50 BP. Jadi dinaikkan nilai tukar poundnya sebesar 50 BP ya rekan trader ya. Nah, ini juga yang menjadi kenyataan kenapa ya. Setelah pertemuan The Fed kemarin yang mengakibatkan penurunan secara drastis. Rekan trader lihat, dia turun dan tidak tertutup kemungkinan dia masih akan tetap turun terus ke bawah ya. Masih tetap akan turun terus ke bawah dalam beberapa saat ke depan ya. Oleh karena itu saya masih tetap berprinsip bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini masih punya peluang untuk mengalami penurunan yang dahsyat juga. Masih punya peluang walaupun dia sudah berada di titik terbawah banget ya. Oleh karena itu saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa kita akan lihat ke depan, tapi kalau menurut analisa saya level di seputaran 1.056 ini adalah level di mana dia bisa mengalami titik balik untuk hal tersebut. Kalaupun dia menjadi turun terus dan kemungkinan dia akan naik sampai di level paling tertinggi di 1.131.130. Nah, ini dia. Disinilah arah pergerakan dari pound sterling uncle sam dolar. Nah, kita selanjutnya rekan trader, kita akan lihat bagaimanakah gold. Nah, untuk gold sudah sangat jelas bahwa pergerakan gold ini sangat terpengaruh dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika mengalami kenaikan bisa membuat gold ini turun dengan sangat dahsyat. Walaupun minggu kemarin dia lebih banyak sideways, tapi di saat akhir ditutup yaitu di saat terutama hari Kamis dan hari Jumat ya benar-benar terjadi penutupan dan pelemahan yang terjadi dan pasangan gold ini dia tutup di 1643.02. Itulah harga penutupan yang terjadi dari gold ya. Dia turun dari awalnya 1687 ya.
puncak tertinggi minggu kemarin pembukaan sampai ke 1643 di saat penutupan. Kita akan lihat tendensinya masih tetap bearish, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan ke depan rekan trader ya. Untuk pergerakan gold ke depan ini saya masih berasumsi bahwa gold ini dia masih bisa mengalami penurunan ya. Dia masih bisa mengalami penurunan di seputaran paling rendah menurut analisa saya itu di 1625.00 telah 09 ya. Dan harus diperhatikan kalau terjadi kenaikan tertinggi dia itu menurut saya di 1677.45. Jadi secara garis besar pergerakan dari gold ini di seputaran sini. Nah, ini dia. Ini adalah gold, pergerakan dari gold ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lanjut bagaimanakah USD Yen Jepang. Rekan trader semuanya, pergerakan USD Yen Jepang kita udah tahu bahwa dia lebih banyak ke bullish minggu kemarin ya. Dia seiring dengan pergerakan dolar yang terjadi, walaupun di akhir hari Jumat kemarin, hari Kamis, dia sempat turun, sempat naik sampai 146.035, dia sempat turun ke 140.142. Dilanjutkan pada hari Jumat ya, dia sedikit mengalami kenaikan yang sangat dahsyat, dan seperti yang kita lihat di sini rekan trader bahwa ya peristiwa ini diakibatkan karena Bank of Jepang tetap setia ya, di mana pertemuan 12 September mempertahankan nilai suku bunganya yang sangat berada di level negatif ya. Bayangkan. Namun ya otoritas keuangan Jepang berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut. Di samping itu juga ya pasangan mata uang ini sempat turun. Bayangkan dia turun sebesar 550 pip ya hari Jumat kemarin ya. Dimana ini merupakan volatilitas yang sangat besar, dan salah satu faktor juga yang sangat mempengaruhinya adalah angka dari COVID yang terus mengalami kenaikan di Jepang. Ini dia. Ini yang menjadi penyebab hal tersebut. Tapi cara garis besar rekan trader, pasangan mata uang ini dia masih tetap berada di seputaran 140 sampai 146. Apakah dia masih bisa kembali lagi ke 146? Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat arah pergerakannya ya. Arah pergerakannya kalau saya mengambil satu kesimpulan, menurut saya pasangan mata uang ini dia sudah kita akan lihat arah pergerakannya gimana. Ya, kalau menurut saya dengan naiknya tingkat dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di level 145.346 ya. Dia akan mencoba naik. Tapi setelah itu dia akan mencoba turun, dan saya bisa mengambil suatu sedikit prediksi bahwa penurunan dia itu akan berada di seputaran sini. Nah, sinilah. Ya, oke, sorry. Nah, ini ya. Nah, oke. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini dia berada di seputaran sini. 140.606 sampai 145.364 itu adalah pergerakan dari Euro Yen Jepang pada minggu yang akan datang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga review pasar yang telah saya bawakan ini serta analisa mingguan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih karena rekan trader senantiasa menonton acara ini, dan saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader dalam melanjutkan trading pada minggu depan. Tetap analisa karena kekuatan seorang trader adalah di analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.